Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal HOTS TWK bagian kedua. Penalaran selalu keluar di SKD CPNS 2021. Dan full pembahasan insya Allah paham ya teman-teman. Langsung saja kita ke nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Adanya campur tangan bangsa lain, adanya tekad bersama, adanya ikatan wilayah yang sama, adanya ikatan senasib sepenanggungan. Pernyataan di atas merupakan sebuah, ayo teman-teman, di sini sebuah apa teman-teman? Coba kita lihat pembahasannya dulu ya teman-teman. Pernyataan-pernyataan pada soal merupakan unsur dari nasionalisme, yang merupakan unsur nasionalisme ya. Nah, unsur nasionalisme ini diantaranya adalah adanya campur tangan bangsa lain, tekad dan keinginan bersama, memiliki ikatan wilayah yang sama, adanya rasa senasib sepenanggungan, adanya cita-cita yang sama, memiliki tujuan yang sama. Jadi, di soal nomor 1 itu jawabannya unsur nasionalisme ya teman-teman. Oke, berarti kita jawab B ya. Maaf teman-teman, ini bukan A, melainkan B. Lanjut nomor 2. Fenomena general muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Jadi, ini pembahasannya ya teman-teman. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda. Sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal ya. Jadi jawabannya apa teman-teman? C ya. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan fisik saja, sehingga dia tidak maksimal ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Di sini kita bahas dulu ini materinya ya teman-teman. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat. Ini kita garis bawahi, sangat terbatas dan berlatar belakang barat. Sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Ya wajar ya teman-teman, karena ini masih di kolonial Belanda ya. Jadi jawabannya E ya teman-teman. Ini bukan C ya, tapi E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nomor 4. Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, yang berarti dilahirkan atau sering disebut sebuah bangsa yang dipersatukan akibat kelahiran. Nasionalisme dalam waktu dapat memiliki perubahan hakikat karena A. Dipengaruhi oleh sejarah bangsa. B. Disesuaikan dengan penafsiran ideologi. C. Disesuaikan dengan hukum nasional yang berlaku. D. Adanya gejala sosiopolitik yang berkembang. E. Mengacu pada gagasan ide dan identitas negara. Ini apa teman-teman kira-kira? Coba kita lihat materinya dulu ya. Hakikat nasionalisme dapat mengalami perubahan makna dan hakikat yang dipengaruhi oleh penafsiran terhadap ideologi, paradigma ruang dan waktu dalam suatu wilayah.
dalam suatu wilayah mempengaruhi penciptaan terhadap suatu bangsa yang harus dipertahankan melalui sikap dan jiwa nasionalisme yang sudah disesuaikan berdasarkan tafsiran ideologi negara. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya benar ya teman-teman, B, disesuaikan dengan penafsiran ideologi ya, ini nih. Oke. Sekarang nomor 5. Nasionalisme yang lahir di Indonesia bukanlah nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa kemanusiaan adalah satu, kemanusiaan merupakan perbedaan yang harus dipertahankan. C. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. D. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan. E. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Coba kita bahas materinya dulu ya teman-teman. Pandangan Insinyur Soekarno yang menegaskan bahwa nasionalisme of humanity diartikan sebagai kemanusiaan adalah satu, yang merangkul semua perbedaan dan mewujudkan titah Gajah Mada yang memiliki kesamaan tujuan Father Mother bangsa Indonesia. Berarti kemanusiaan satu ya teman-teman jawabannya. Kita bungkus A. Oke, sekarang nomor 6. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri. B. Moralitas bangsa terjaga. C. Tercipta kedaulatan bangsa. D. Identitas nasional terjaga. E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Kita bahas materinya dulu. Nasionalisme harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap masyarakat keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya, E ya. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Sekarang nomor 7. Berikut ini yang termasuk faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia. Pergerakan nasional kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia. B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. D. Timbulnya paham baru nasionalisme. E. Lahirnya ideologi baru. Kita masuk ke pembahasan dulu. Faktor eksternal pendorong nasionalisme adalah eksternal berarti dari luar ya teman-teman. A. Kemenangan Jepang atas Rusia. B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. C. Timbulnya paham baru tentang nasionalisme. D. Munculnya ideologi tim. Jadi jawabannya ya C ya teman-teman. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi ya. Itu. Oke teman-teman, sebelum saya melanjut ke nomor 8, bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya, silahkan teman-teman bergabung. Kenapa teman-teman harus bergabung? Karena di grup Telegram tersebut saya selalu mengadakan kuis CPNS 2021 setiap jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jika teman-teman ingin bergabung, silahkan klik linknya ada di deskripsi YouTube saya ya. Nah, di situ ada link grup Telegram saya. Silahkan diklik, otomatis teman-teman akan bergabung ke grup Telegram saya. Oke, kita lanjut nomor 8. Keterampilan warga kenegaraan diperlukan dalam memahami karakteristik dan identitas negara. Bersama rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme. Keutuhan NKRI, indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam mewujudkan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa Indonesia. B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. C. Keterikatan terhadap adat dan istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. E. Melakukan voting pada setiap menyelesaikan permasalahan. Jadi kita ke materi dulu. Bentuk nasionalisme yang tercermin pada setiap individu sebagai kecakapan kewarganegaraan terlihat
saat seseorang mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berarti jawabannya B ya teman-teman. Kita bungkus B. Lanjut nomor 9. Tujuan wujud dan sikap perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara. C. Mencapai kesadaran hukum. D. Mewujudkan sikap skeptis terhadap pemerintah. E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan. Coba kita masuk ke pembahasan dulu ya. Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan dan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Jadi jawabannya A ya. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Oke. Sekarang nomor yang terakhir, nomor 10. Permasalahan yang paling kompleks dialami oleh warga negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum. B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan. C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Masuk ke pembahasan dulu. Perselisihan ideologi, politik, dan moral mampu mengakibatkan permasalahan kompleks karena ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara, pandangan, dan landasan filosofi suatu negara. Akibat kurangnya pelestarian rasa nasional di suatu negara. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya benar sekali ya. D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Saya rasa untuk kali ini cukup sampai 10 soal dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya banyak kata-kata yang salah atau ada yang kurang dipahami. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman pada tahun ini mendapatkan NIP dan menjadi ASN yang amanah. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.